Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku. Semoga kita selalu sehat, semangat, dan mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, mari kita awali bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalian buka buku paket halaman 63 sampai 71. Materi kita adalah persamaan kuadrat. Dalam hal ini kita akan membahas menentukan akar dengan pemfaktoran. Oke. Siapa tokoh persamaan kuadrat? Nah, pada buku halaman 65 yang dimunculkan tokoh Umar Khayyam. Lahir pada tanggal 18 Mei 1048 di Iran. Pada usia muda, ia pindah ke Samarkand. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperoleh pendidikan yang lebih baik. Nah, saya bantu ya pada peta dari tanah kelahiran ke Samarkand. Umar Khayyam ini jaraknya adalah 1119,8 km. Kalau ditempuh menggunakan mobil selama 15 jam 4 menit. Artinya apa? Perjuangan kalian untuk mendapatkan ilmu belum seberat Umar Khayyam. Oleh karena itu harapan saya kita tetap semangat dalam kondisi pandemi ini, tetap semangat untuk mendapatkan ilmu. Tolong tidak sesuka hati atau tidak sakarepe dewi ya. Oke, apa tuh manfaat mempelajari persamaan atau fungsi kuadrat? Silahkan link ini kalian buka. Akan dimunculkan manfaat atau kegunaan persamaan atau fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh permasalahan yang diselesaikan dengan persamaan kuadrat pada halaman 66 diberikan ilustrasi. Johan dan Mario bekerja bersama-sama mengecat dinding dalam waktu 18 menit. Ya, kalau dikerjakan bersama membutuhkan waktu 18 menit. Tapi jika Johan bekerja sendiri, mengecat sendiri, ia memerlukan waktu 15 menit lebih lama daripada waktu yang diperlukan Mario. Berapa waktu yang diperlukan Johan dan Mario ya, jika mengecat dinding sendiri-sendiri? Nah, permasalahan seperti ini bisa diselesaikan dengan menggunakan persamaan kuadrat. Tapi maaf jika yang ini belum bisa kalian pahami, sudah ditinggal saja. Ya. Sebagai gambaran, kalian di kelas 7 ini sudah mempelajari persamaan linier satu variabel, biasa disingkat dengan PLSV. Ya, persamaan kan ada tanda sama dengannya. Linier karena variabel ini berpangkat 1, tidak perlu ditulis ya, satu variabel. 7 tambah X sama dengan 10 ya. Kalian naik kelas 8 mempelajari persamaan linier dua variabel atau PLDV ya. Seperti apa? Soalnya 2X tambah 3Y sama dengan 6. Kalian naik kelas 9 ya, mempelajari persamaan kuadrat. Persamaan karena ada tanda sama dengan. Kuadrat karena variabelnya ini mempunyai pangkat tertingginya adalah 2. Ya, kita lanjutkan. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A, B, C bilangan real, dan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, mengapa? Ya, mengapa tidak boleh sama dengan 0? Silahkan nanti kalian jawab melalui chat WA grup. Ya. X ini disebut variabel, kemudian A disebut koefisien dari X kuadrat. Ya, A-nya ini adalah koefisien dari X kuadrat. Sedangkan B-nya adalah koefisien dari X, C-nya adalah konstanta. Ya, bagaimana sekarang kita menyelesaikan persamaan kuadrat ini dengan pemfaktoran?
Ya, dengan memfaktorkan, di sini akan kita bahas untuk nilai A sama dengan 1. Contoh, carilah akar-akar dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Tolong diingat, ya, di sini ada angka 1 sebagai nilai A, khusus untuk A sama dengan 1, pada soal memang tidak perlu ditulis. Jadi A-nya sama dengan 1. Kemudian 5X. Berarti nilai B-nya adalah 5. Ditambah 6, 6-nya ini adalah sebagai konstantanya, C-nya sama dengan 6. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita cari faktor dari 6. Yaitu kita cari faktor dari 6. Ya, berapa kali berapa? Ya, ini yang kolom ini kita anggap sebagai P, kolom berikutnya Q. Di sini P kali Q, di sini P tambah Q. Ya, faktor dari 6 bisa 1 kali 6. Nah, kalau P tambah Q nilainya adalah 7. Kemudian 2 kali 3 hasilnya 6. Jika 2 tambah 3 sama dengan 5. Kita cari lagi faktor dari 6 yang lain, 3 kali 2. Ya, 3 kali 2, 6. Kalau dijumlahkan 3 tambah 2, 5, dan seterusnya. Ya. Kemudian negatif 3 kali berapa ketemu 6? Oh, kali negatif 2. Ya. Kemudian negatif 3 ditambah negatif 2 berapa? Negatif 5. Nah, tolong ini nanti diselesaikan sendiri. Ya. Sekarang kita pilih faktor dari 6. Ya, artinya ketemu 6. Jumlahnya adalah 5. Kalau ditambahkan ketemu B, ketemu 5. Nah, iya, berarti baris ini, baris 2, 3, 6, 5, atau 3, 2, 6, 5. Baris ini yang kita pakai. Nah, yang kita pakai adalah ini, faktornya. Berarti X tambah 2 kali X tambah 3 sama dengan 0. Artinya ini sekarang adalah perkalian dua bilangan, hasilnya 0, berarti pasti salah satunya bernilai 0. Bisa X tambah 2 sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0. Untuk X tambah 2 sama dengan 0, didapatkan X-nya adalah negatif 2. Sedangkan X tambah 3 sama dengan 0, didapatkan X-nya adalah negatif 3. Jadi, akar-akar dari X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 3. Nah, ini kalau nilai X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 3 ini kita substitusikan, kita masukkan ke persamaan ini, akan cocok. Tapi jika bukan negatif 2, bukan negatif 3, tidak akan cocok. Ya, misalnya, A-nya kita dapat, X-nya maaf, X-nya kita dapatkan 1 misalnya. Ya, coba kita masukkan. X-nya ganti 1. 1 kuadrat, berarti berapa? 1 ditambah 5 kali 1, berarti 5 ditambah 6. 1 ditambah 5 ditambah 6. Sama dengan 12. Tidak sama dengan 0. Nah, berarti X sama dengan 1 bukan akar-akarnya. Tetapi kalau X-nya kita masukkan negatif 2 atau X sama dengan negatif 3 akan cocok. Kita coba salah satu saja, negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan, berarti adalah negatif 2 kali negatif 2, 4. Ditambah 5 kali negatif 2. Negatif 10 ditambah 6. 4-nya tadi ditambah 6, 10 ditambah negatif 10 sama dengan 0. Cocok. Ya. Pelan-pelan nanti kalian pelajari, di buku juga sudah ada. Nah, maaf, pengetikannya masih kurang ini. Kerjakan soal ya, yang benar adalah kerjakan soal berikut. Ya, tentukan akar-akarnya dengan pemfaktoran. Jawaban ditulis pada buku catatan. Harus ada caranya. Diberi identitas pada bagian tengah kertas supaya identitasmu terlihat terfoto jelas. Hasil difoto dan kirim via tautan link Google Form.
Pengiriman maksimal Sabtu 26 September pukul 20. Nomor 1, X kuadrat ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Nomor 2, X kuadrat tambah 2X kurangi 15 sama dengan 0. Dan nomor 3, X kuadrat plus 4X kurangi 12 sama dengan 0. Sekali lagi, tolong mau mengerjakan. Ya. Dan ada caranya, usaha tidak nurun, sekaligus untuk ngetes seberapa atau kemampuanmu. Kalau memang sekiranya kalian belum bisa, silakan boleh tanya. Mau nulis lewat chat, atau voice, atau suara, pesan suara, atau telepon. Ya, tentu kalau telepon ya chat WA dulu, Bu Is bisa ditelepon atau tidak. Ya, saya akan lebih senang, lebih bangga kalau siswa saya itu aktif dan kreatif. Demikian untuk materi kita kali ini. Selalu jaga kebersihan dan kesehatan, selalu jaga sholat, selalu bantu ortu. Kita akhiri dengan baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.